Puji Tuhan, salam semuanya. Kembali lagi kita bertemu di dalam program ibadah online Gereja Allah Baik Jemaat Daat di Surabaya. Bapak Ibu yang terkasih, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, sebelum kita lebih dalam untuk mendengar firman Tuhan, ayo kita satukan hati kita berdoa, memohon tuntunan Tuhan, supaya apa? Supaya apa yang Tuhan inginkan turun dan bisa mengerti dalam kehidupan kita dan kita bisa melakukannya. Ayo sama-sama kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk segala kebaikan-Mu dan kemurahan-Mu Tuhan. Hari ini Tuhan, kami percaya Engkau selalu menolong kami. Dan kami percaya Tuhan, hanya campur tangan-Mu yang bisa membuat kami hidup dan ada saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Rawat anak-anak-Mu Tuhan dimanapun mereka berada. Buat segalanya indah apa yang beliau lakukan semuanya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Sebelum kita masuk lebih dalam tentang pengertian firman Tuhan ini, satu hal yang saya akan sampaikan kepada umat Tuhan dimanapun berada, hari ini ada kabar yang luar biasa bagi Anda semua. Ayo, apapun yang terjadi dalam hidup Anda, sakitkah engkau saat ini? Terbeban beratkah engkau saat ini? Ada urusan-urusan yang tidak bisa engkau selesaikan saat ini? Dengar, ada pertolongan, ada campur tangan Tuhan di dalam hidup Anda. Hari ini akan saya sampaikan tema tentang jangan berputus asa. Ketika engkau menghadapi keadaan yang sangat membingungkan, ketika engkau menghadapi keadaan yang sangat melelahkan, ketika engkau menghadapi situasi yang membuat engkau terjepit, dengar saudaraku, ayo ambil langkah dan pemikiran yang positif. Buang pemikiran-pemikiran negatif. Jangan engkau berputus asa sampai-sampai engkau mengakhiri hidup. Jangan mempunyai pemikiran yang begitu, saudara. Ingat, Anda masih punya Tuhan. Ingat, Anda masih milik Tuhan. Ingat, ada pertolongan dari Tuhan. Tema saya sampaikan hari ini, supaya apa? Supaya engkau membuat kembali hidupmu bangkit. Supaya engkau membuat kembali hidupmu semangat. Supaya engkau membuat kembali hidupmu tetap ada di tangan Tuhan. Apapun yang terjadi, ayo jangan berputus asa. Katakan sama-sama di dalam hatimu, aku tidak berputus asa. Aku tidak berputus asa. Aku tidak berputus asa. Karena apa? Karena Anda memiliki Tuhan yang peduli kepada Anda. Karena Anda memiliki Tuhan yang selalu sanggup menolong hidupmu. Saya akan bawa Anda untuk mengerti tentang kebenaran ini melalui firman Tuhan, melalui apa yang Tuhan inginkan untuk Anda. Ada dua dasar yang membuat kita supaya tidak berputus asa. Dasar ini akan membuat hidupmu bangkit kembali. Dasar ini akan membuat hidupmu lebih semangat lagi. Halo saudaraku, saudariku, Bapak Ibu yang terkasih. Pahami dua dasar ini. Supaya ketika engkau menghadapi situasi yang tidak mengenakan, engkau memiliki pengharapan. Engkau memiliki jalan keluar. Engkau memiliki campur tangan Tuhan. Dan ketika masalah itu datang, engkau akan tetap mengucap syukur bahwa Tuhan ada untuk kehidupan. Ayo, dasar yang pertama ada di mana? Kita buka Matius pasal 11 ayat 8.
Matius pasal yang ke-11 ayat yang ke-28, demikian firman Tuhan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan terbeban berat, aku memberi kelegaan kepadamu. Ini dasar yang pertama. Kenapa kita harus berputus asa? Kata Tuhan Yesus apa? Datanglah kepadaku. Ketika engkau menghadapi situasi yang sangat sulit, ketika engkau menghadapi situasi yang membuat engkau tidak berdaya, ingat, Tuhan ada. Ingat, Tuhan mengharapkan kedatanganmu. Ingat, masih ada pertolongan Tuhan. Ini dasar yang pertama. Dikatakan jelas luar biasa, jelas sekali dikatakan oleh Tuhan. Marilah kepadaku. Nah, kalau Anda dosa, kalau Anda sedih, datanglah kepada Tuhan. Jangan datang kepada yang lainnya. Datang kepada Tuhan. Karena ini keinginan hati Tuhan. Dikatakan marilah datang kepadaku. Ini dasar yang pertama. Kenapa kita harus berputus asa? Ketika Anda mengerti tentang hal ini, tidak akan ada keputusasaan di dalam hidupmu. Hidup boleh menghimpit saudara, keadaan boleh mengintimidasi saudara, tetapi saudara memiliki Tuhan yang selalu merindukan kehadiran Anda. Marilah datang kepadaku, kata Tuhan. Hai engkau yang terbeban berat, hai engkau yang bermasalah, hai yang engkau letih lesu, datanglah kepada Tuhan. Supaya apa? Supaya engkau tidak berputus asa. Ini dasar yang ke-1. Saya mengharapkan melalui program ibadah online Gereja Allah Baik Jemaat Daat ini, Anda semua mengerti bahwa hidup ini tidak harus berputus asa. Karena apa? Karena kita memiliki Tuhan. Tuhan yang selalu membuka hatinya. Tuhan yang selalu membuka tangannya. Tuhan yang selalu membuka surganya untuk memberkati Anda, untuk menolong Anda. Siapa namanya? Yesus Tuhan. Marilah datang kepada. Ayo, siapapun engkau, jangan berputus asa. Datang kepada Tuhan. Ini adalah kemauan Tuhan. Ini adalah keinginan Tuhan. Dasar yang pertama apa? Ketika engkau menghadapi keadaan yang menyulitkan, ketika engkau menghadapi keadaan yang rasanya engkau tidak mampu, datang kepada Tuhan, jangan berputus asa. Dasar yang pertama. Dasar yang kedua apa? Dasar yang kedua, bahwa kita memiliki jalan keluar. Ini dasarnya. Supaya apa? Supaya Anda tidak ada di dalam keputusasaan. Manusia tidak akan lepas dari masalah. Tetapi ketika engkau menyadari bahwa ada Tuhan yang selalu mengajak, bahwa ada Tuhan yang selalu membuka hati untuk, maka engkau tidak akan berputus asa. Dan yang kedua, ketika engkau menyadari bahwa di dalam kehidupan ini ada jalan keluar yang membuat engkau lepas dari kesulitan-kesulitan dan membuat engkau bukannya terpuruk, tapi membuat engkau lebih bersemangat lagi. Engkau tidak akan mengalami keputusasaan. Yang kedua adalah ada jalan keluar. Ada di mana? Ayo kita lihat di dalam 1 Korintus. 1 Korintus pasal 10. Ayat yang ke-13. Ini adalah dasar kita untuk tidak berputus asa. Dasar pertama apa? Datang kepada Tuhan. Dasar yang kedua apa? Ada jalan keluar. Demikian firman Tuhan, 1 Korintus pasal 10 ayat yang ke-13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia
Dan karena itu, Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, dengar saudaraku, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Amin. Keadaan boleh ada, tetapi Tuhan memberikan jalan keluar dalam hidup. Dan engkau dapat menanggungnya. Karena apa? Karena engkau tidak menanggung bebanmu sendiri. Ada Tuhan yang ikut campur di dalam hidupmu. Sehingga ada jalan keluar. Bagaimana bisa mensikapi keadaan ini? Bagaimana bisa mengatasi keadaan ini sehingga Anda tidak berputus asa? Jangan berputus asa. Karena Anda punya dua dasar. Datang kepada Tuhan. Kedua, ada jalan keluar. Puji Tuhan. Luar biasa ya. Ayo. Jangan berputus asa. Kalau engkau tetap terus berputus asa, maka hidupmu tidak akan damai sejahtera. Kalau engkau terus dalam hidup berputus asa, maka hidupmu akan menjadi kacau. Buang keputusasaanmu. Datang kembali kepada Tuhan. Dan terima jalan keluar. Maka hidupmu akan penuh sukacita. Saya akan berikan contoh di sini. Seorang nabi yang terkenal waktu itu namanya Elisa. Ketika itu Elisa mengalami ujian dan mengalami intimidasi. Ujian dari seniornya yaitu Elia dan intimidasi dari rekan-rekannya. Tetapi di sini ceritanya Elisa tidak putus asa. Elisa tetap semangat menghadapi kehidupan ini. Elisa tetap semangat dan kuat menerima ujian, menerima intimidasi dari rekan-rekan. Dan karena lulus menghadapi ujian yang dia terima, karena lulus menghadapi intimidasi dari rekan-rekannya, Elisa menerima berkat yang luar biasa. Ayo kita baca yuk kisahnya di dalam 2 Raja-Raja, pasal yang kedua, ayat yang ke-1 sampai yang ke-15. Tetapi di sini tidak akan saya baca seluruhnya, tapi saya akan ambil beberapa inti-intinya supaya kita bisa mengerti berapa kali Elisa diuji oleh Elia dan berapa kali Elisa diintimidasi oleh rekan-rekannya. Saya catat di sini, Elia menguji Elisa 3 kali. Dan teman-teman Elisa mengintimidasi Elisa juga 3 kali. Ayo kita baca yuk. Ini ujian untuk Elisa yang diberikan oleh Elia. 2 Raja-Raja pasal 2 ayat yang kedua. Ini ujian yang pertama. Berkatalah Elia kepada Elisa, baiklah tinggal di sini sebab Tuhan menyuruh aku ke Betel. Ini kata-kata Elisa. Tetapi Elisa menjawab, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Lalu pergilah mereka ke Betel. Ini ujian yang pertama yang diberikan Elia untuk Elisa. Tetapi apa? Elisa tetap mengikuti seniornya yaitu Elia. Dikatakan di sini Elia tidak ingin Elisa mengikuti. Tetapi Elisa tetap mengikuti. Elisa tetap menjalani
apa yang menjadi keinginannya Elia. Dan keinginan Elia berbeda jauh. Elia tidak ingin Elisa mengikuti Elia. Tetapi inilah ujian yang diberikan Elia kepada Elisa. Elisa tetap mengikuti Elia. Ini ujian yang pertama dari Elia. Nah, ujian yang kedua, Anda bisa buka ayat yang keempat. Ayat yang keempat, demikian firman Tuhan. Berkatalah Elia kepadanya, "Hai Elisa, baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke Yeriko." Lagi-lagi jawaban dari Elisa, tetapi jawabnya, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu sampailah mereka di Yeriko. Dengar saudaraku, ujian yang kedua dihadapi oleh Elisa. Tapi Elisa tidak putus asa. Elisa tetap mengikuti seniornya. Elisa tetap mentaati apa yang ada di dalam dirinya, bahwa dia tidak akan meninggalkan Elia. Terus terang di sini Elia tidak ingin diikuti Elisa. Tetapi ini adalah ujian dari Elia untuk Elisa. Ini ujian yang kedua. Ujian yang ketiga, ayat yang ke-6. Ayat yang ke-6, berkatalah Elia kepadanya, "Baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke sungai Yordan." Dengar saudaraku, baiklah tinggal di sini. Berarti Elia tidak ingin. Elisa mengikuti Elia. Tetapi inilah ujian yang diberikan Elia. Sampai seberapa taatnya sih Elisa ini? Sampai seberapa sih keinginannya mengikuti Elia ini? Tetapi apa yang dikatakan oleh Elisa? Jawabnya, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu berjalanlah keduanya. Ini ujian yang diterima oleh Elisa. Elisa tetap taat. Elisa tetap mengikuti tuannya. Elisa tetap ingin bersama dengan Elia. Elisa tidak berputus asa. Nah, yang kedua, tadi Elia memberikan ujian kepada Elisa, Elisa lulus. Nah, intimidasi yang diberikan oleh teman-teman Elisa itu juga membuat hati Elisa tidak berputus asa. Elisa tetap kuat. Elisa tetap tegar. Elisa tetap mampu menjalani apa yang dijalaninya untuk memperoleh berkat Tuhan. 3 juga yang diberikan oleh teman-temannya untuk intimidasi kepada Elisa. Ini intimidasinya. 2 Raja-Raja pasal 2, kembali ayat yang ketiga. Ini dari teman-temannya untuk intimidasi kepada Elisa, supaya Elisa tidak mengikuti Elia. Tapi Elia tetap memberikan ujian-ujian dan Elisa tetap mengikuti Elia. Dan ini adalah intimidasi dari teman-temannya. Ayat yang ketiga, pada waktu itu keluarlah rombongan nabi yang ada di Betel mendapatkan Elisa. Lalu berkatalah mereka kepadanya, "Sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini tuanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan terangkat ke surga?" Jawabnya, "Aku juga tahu, diamlah." Nah, dengar saudaraku, kata-kata diamlah berarti ini rekan-rekannya Elisa betul-betul mengintimidasi Elisa dengan sangat buruk. Apakah di sini Elisa putus asa? Enggak. Elisa tetap mengikuti Elia. Dan kata-katanya juga sama, diamlah. Masih berkelanjutan intimidasi teman-temannya kepada Elisa. Itu yang pertama. Ayat yang kelima, ini intimidasi kedua.
Pada waktu itu mendekatlah rombongan nabi yang ada di Yeriko kepada Elisa, serta berkata, tetap saudaraku, intimidasinya sama. Sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini Tuanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan terangkat ke surga? Jawabnya, ditambah lagi oleh Elisa, aku juga tahu, diamlah. Intimidasi yang kedua. Ini untuk apa? Untuk menggugurkan tekadnya Elisa supaya Elisa tidak mengikuti Elia. Supaya Elisa berputus asa. Tetapi apa? Elisa bilang, diamlah. Ayo hamba-hamba Tuhan, jangan saling memojokkan, jangan saling mengintimidasi, jangan saling menekan. Hati-hati. Karena apa? Karena segala sesuatu yang kita lakukan Tuhan tahu. Contoh di sini pernah dialami oleh Elisa. Selama 3 kali juga Elisa mengalami intimidasi dari rekan-rekannya. Supaya apa? Supaya Elisa berputus asa. Supaya apa? Supaya Elisa tidak semangat untuk mengikuti Elia. Tetapi ketekatan Elisa tetap. Elisa tidak mengalami putus asa, tetapi Elisa tetap mengikuti kemana Elia pergi. Ayo kita lihat, benarkah 3 kali Elisa mengalami tekanan atau intimidasi dari rekan-rekannya? Kita buka di dalam 2 Raja-Raja, kembali ayat yang kedua. 2 Raja-Raja pasal yang kedua, ayat yang ketiga. Ini intimidasi atau tekanan dari teman-temannya sendiri. 2 Raja-Raja pasal yang kedua, ayat yang ketiga. Pada waktu itu keluarlah rombongan nabi. Rombongan nabi loh saudara. Ini hati-hati loh. Nabi saja bisa menjelekkan atau menekan sesama nabi. Apalagi hamba-hamba Tuhan. Perlu diingat ini untuk pelajaran kita semua juga. Ayo jangan ada tekanan, ayo jangan ada intimidasi sesama hamba Tuhan. Ini intimidasi yang diberikan oleh teman-teman Elisa. Pada waktu itu keluarlah rombongan nabi yang ada di Betel mendapatkan Elisa. Lalu berkatalah mereka kepadanya, sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini Tuanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan terangkat ke surga? Jawabnya, aku juga tahu, diamlah. Diamlah. Mungkin Anda berpikir, loh Pak, dari mana intimidasi yang dilakukan oleh rekannya Elisa? Kata diamlah, kita ambil dari sini bahwa ini adalah kata-kata yang menekan Elisa. Kata-kata yang mengintimidasi Elisa. Hari sini dikatakan oleh Elisa, aku tahu, diamlah. Ini intimidasi yang pertama. Ini kata-kata yang membuat Elisa supaya tidak mengikuti Elia. Tapi Elisa tetap tidak berputus asa. Ini yang kedua, intimidasi yang kedua. Ayat yang kelima. Pada waktu itu mendekatlah rombongan nabi yang ada di Yeriko kepada Elisa, serta berkata kepadanya, sudahkah engkau tahu? Elisa tetap semangat. Elisa tidak berputus asa. Dan yang ketiga, sama juga rekan-rekannya intimidasi Elisa. Ayat yang ketujuh. 50 orang, dengar saudaraku, 50 orang loh. Enggak 1 orang loh yang mengintimidasi Elisa. 50 orang dari rombongan nabi itu ikut berjalan, tetapi
Mereka berdiri memandang dari jauh ketika keduanya berdiri di tepi sungai Yordan. 50 orang dalam satu grup bersama Elisa. Apakah di sini mereka diam saja? Enggak. Sekali mereka mengintimidasi Elisa sampai 2 kali, ketiganya juga pastinya mereka juga mengintimidasi Elisa. Dari mana? Karena mereka satu rombongan dengan Elisa. Elisa tetap semangat, Elisa tetap mengikuti Elia, Elisa tetap tidak berputus asa. Ada berkat bagi Elisa. Ketika Elisa tidak berputus asa menghadapi ujian, ketika Elisa tidak berputus asa menghadapi tekanan, ketika Elisa tidak berputus asa menghadapi keadaan yang memojokkan Elisa, Elisa memiliki berkat. Dan berkat itu luar biasa dia terima. Di mana berkat itu dia terima? Ayo kita buka 2 Raja-Raja pasal 2 ayat 8-15. Ini berkatnya oleh Tuhan diberikan kepada Elisa. Lalu Elia mengambil jubahnya, digulungnya, dipukulkannya ke atas air itu, maka terbagilah air itu ke sebelah sini dan ke sebelah sana, sehingga menyeberanglah keduanya dengan berjalan di tanah yang kering. Dan sesudah mereka sampai di seberang, berkatalah Elia kepada Elisa, "Mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu sebelum aku terangkat daripadamu." Dengar saudaraku, ini berkat yang diberikan. Kata Elia apa? Mintalah. Karena tahu Elisa sudah lulus ujian. Karena Elisa tetap semangat mengikuti Elia. Elisa tidak berputus asa. Maka Elisa terima berkat ini. Mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu sebelum aku terangkat daripadamu. Jawab Elisa, biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu. Dengar saudaraku, Elisa mendapat berkat double dari Elia. Berkatalah Elia, yang kau minta itu adalah sukar. Tetapi jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, akan terjadilah kepadamu seperti yang demikian. Dan jika tidak akan terjadi. Sedang mereka berjalan terus sambil berkata, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi, memisahkan keduanya. Lalu naiklah Elia ke surga dalam angin badai. Ketika Elisa melihat itu, maka berteriaklah ia, "Bapakku, Bapakku!" Kereta Israel dan orang-orangnya yang berkuda kemudian tidak dilihatnya lagi. Lalu direnggut pakaiannya dan dikoyakkannya menjadi 2 koyakan. Sesudah itu dipungutnya jubah Elia yang telah terjatuh, lalu ia berjalan hendak pulang dan berdiri di tepi sungai Yordan. Ia mengambil jubah Elia yang telah terjatuh itu, dipukulkannya ke atas air itu sambil berseru, "Di manakah Tuhan Elia?" Ia memukul air itu lalu terbagi ke sebelah sini dan ke sebelah sana. Maka menyeberanglah Elisa. Berkat double porsi diberikan oleh Elia. Karena Elisa sudah lulus ujian yang diberikan oleh Elia. Lulusnya dari mana? Elisa tidak putus asa. Elisa tetap mengikuti Elia. Dan Elia memberikan jubah. Jubah yang penuh kuasa Tuhan. Jubah dari miliknya sendiri diberikan oleh Elia untuk Elisa. Mana double berkatnya? Double berkatnya ada di pertama jubah, dan kedua kuasa itu ada di dalam jubah itu. Di sini saudaraku kita tarik kesimpulan. Ketika engkau menghadapi keadaan apapun, ketika engkau menghadapi masalah apapun, tetap datang kepada Tuhan, tetap minta pertolongan Tuhan. Jangan engkau berputus asa, ada berkat bagimu. Dan ketika engkau menerima ejekan, ketika engkau menerima intimidasi dari
sahabatmu, dari saudara-saudaramu, dari rekan-rekanmu, atau bahkan dari teman kerjamu. Ingat, jangan engkau berputus asa. Engkau memiliki Tuhan di dalam nama Yesus. Datanglah kepada Tuhan. Engkau memiliki jalan keluar ketika engkau memohon kepada Tuhan. Dan apa yang terjadi kepada Elisa? Teman-temannya yang mengintimidasi Elisa, semuanya tunduk sujud kepada Elisa. Loh iya Pak, iya. Ayo coba lihat di dalam ayat 15. Ketika rombongan nabi yang dari Yeriko itu melihat Elisa dari jauh, maka berkata, roh Elia telah hinggap pada Elisa. Mereka datang menemui dia, lalu sujudlah mereka kepadanya sampai ke tanah. Puji Tuhan. Ketika engkau menghadapi tekanan, ketika engkau menghadapi intimidasi, jangan engkau berputus asa. Ada Tuhan di dalam hidupmu. Orang-orang yang menjelekkanmu, orang-orang yang mengintimidasi dirimu, orang-orang yang mulai menghinamu, jangan engkau berputus asa. Tuhan turun tangan dalam hidupmu. Sesuatu yang luar biasa akan menjadi milikmu. Dan orang-orang yang telah mengintimidasi hidupmu akan datang dan melihat dalam dirimu ada pertolongan Tuhan. Dalam dirimu ada kuasa Tuhan. Saudaraku yang terkasih, ayo, jangan engkau berputus asa. Engkau punya Tuhan. Engkau punya Tuhan. Sekali lagi, Tuhan memberikan jalan keluar dalam hidupmu. Sekali lagi, Tuhan mengundang engkau untuk datang dalam hidupmu. Apapun bebanmu, apapun masalahmu, apapun problem yang engkau hadapi saat ini, jangan engkau berputus asa. Datang kepada Tuhan, serahkan hidupmu. Tuhan pasti buka jalan. Tuhan pasti memberikan pertolongan dalam hidupmu. Tuhan mengasihimu. Tuhan selalu mengasihimu. Sampai selama-lamanya Tuhan mengasihimu. Sebagai ayat terakhir, ayo kita buka Mazmur. Mazmur pasal yang ke-91. Ini bisa buat pegangan Anda, supaya Anda tetap kuat menghadapi hidup ini. Tetap berjalan dalam kasih Tuhan. Apa yang harus kita lakukan? Sebagai ayat yang terakhir, ayo kita buka dalam Mazmur pasal 91 ayat 15 sampai ke 16. Bila ia berseru kepadaku, Anda dan saya, ayo berseru kepada Tuhan. Dengar saudaraku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. 16. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Apapun keadaanmu, jangan engkau berputus asa. Ayo datang kepada Tuhan. Dia yang memberikan kekuatan baru dalam hidupmu. Dia akan memeliharamu sampai selama-lamanya. Tuhan ada untukmu. Jangan berputus asa. Ayo kita sama-sama berdoa. Buka hatimu. Katakan kepada Tuhan, Tuhan, ini aku. Buatlah perubahan dalam hidupku ya Tuhan. Aku tidak ingin putus asa. Aku ingin hidup dalam kemenangan. Sama-sama bukalah hatimu. Tuhan, Kau melihat setiap hati anak-anak-Mu. Mereka yang merindukan campur tangan-Mu Tuhan. Tolonglah Tuhan mereka semuanya. Buat untuk tetap kuat Tuhan dalam menghadapi hidup ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Pulihkan anak-anak-Mu dalam kehidupan mereka Tuhan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Lawatan-Mu turun atas mereka semuanya Tuhan. Yang sakit sudah Engkau sembuhkan. Yang terbeban berat sudah Engkau lepaskan. Yang sakit apapun Tuhan, Engkau sudah memberikan pertolongan. Terima kasih Tuhan Yesus. Jamahan-Mu melimpah dalam kehidupan mereka. Terpujilah nama-Mu, mujizat-Mu turun atas mereka semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.